Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Mari kita beribadah. Mari kita menyanyikan betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus. Teman-teman pasti tidak sabar ya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tunggu dulu, kita harus berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Sekarang kami siap mendengar cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, adakah di sini yang pernah diejek oleh temannya? Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika kalian diejek oleh teman kalian? Mungkin ada yang marah, ada yang malu, ada juga yang menangis karena diejek oleh temannya. Lalu ketika kalian diejek, apa yang kalian lakukan kepada teman kalian? Pasti ada yang membalas, ada juga yang mungkin memukul temannya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak marah ketika dia diejek oleh orang yang membencinya. Malam itu, setelah Yesus berdoa, ia masih berada di Taman Getsemani. Tiba-tiba Yudas datang bersama rombongan tentara. Mereka disuruh oleh para imam dengan membawa obor dan juga pedang. Mereka masuk ke dalam taman tersebut. Lalu pada saat itu Yudas mendekati Tuhan Yesus. Lalu dia mencium pipi Tuhan Yesus sebagai tanda untuk menyerahkan Yesus. Pada saat itu, Petrus melawan tentara yang mau menangkap Yesus, tetapi Yesus menegurnya. Wah, pada saat itu murid-muridnya pun lari ketakutan. Mereka lari supaya mereka tidak ditangkap oleh prajurit. Mereka sangat takut. Malam itu juga Yesus dibawa ke rumah imam besar. Mereka menanyakan banyak sekali pertanyaan kepada Yesus. Tetapi tidak ada kesalahan satupun yang didapati pada Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi para imam sangat membenci Yesus. Mereka ingin sekali menghukum Yesus. Lalu pada saat itu, imam itu bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau adalah Raja Penyelamat Anak Allah?" Lalu Yesus menjawab, "Ya, benar." Yesus mengatakan dengan benar siapa dirinya.
Tetapi pada saat itu, imam besar dan para hakim tidak percaya. Mereka justru berkata, "Dengarlah kalian, dia berbicara tidak benar. Dia harus dihukum mati." Pada saat itu, mereka meludahi muka Yesus. Mereka meninjunya, bahkan orang-orang lain memukul dia dan mengolok-oloknya. Tetapi Yesus tidak melawan orang yang membenci dan menyiksanya itu. Yesus tetap diam ketika ia disiksa karena ia telah berjanji kepada Bapanya untuk menjalani penderitaan ini, menggantikan manusia menerima hukuman supaya manusia selamat dari murka Allah. Ia sendirian, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Petrus yang dari tadi mengikuti Yesus dengan sembunyi-sembunyi pun tidak dapat menolongnya. Bahkan ia mengatakan kepada orang banyak di situ. Dia berkata, "Saya bersumpah, saya tidak mengenal Yesus." Yudas yang juga tahu bahwa Yesus tidak bersalah akan dihukum mati menjadi menyesal. Ia malu telah menjual Yesus, tapi sayang, ia pergi bunuh diri. Yesus tetap sabar menjalani penderitaannya karena ia mencintai Bapanya dan juga menyayangi manusia. Nah, adik-adik, pada pagi hari Yesus telah dipukul dan sudah sangat capek, dibawa lagi ke istana Pilatus. Pilatus itu adalah orang Romawi, penguasa Yudea. Di hadapan Pilatus, Yesus tidak mau banyak bicara. Dia tetap diam. Tetapi para imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat tidak senang dengan hal itu. Lalu pada saat itu mereka menuduh Yesus dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi dia tidak membela dirinya, tetapi dia tetap diam. Pilatus pun menjadi heran. Wah, pada hari itu Pilatus juga membolehkan rakyat meminta kepadanya untuk membebaskan orang dari hukuman. Pilatus mengusulkan Yesus untuk dibebaskan, tetapi semua orang yang ada di situ tidak mau memilih Yesus. Mereka justru berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Lalu orang banyak itu lebih memilih Barabas, si penjahat itu. Pilatus tak dapat berbuat apa-apa lagi, dan dia juga mau menyenangkan orang banyak. Akhirnya dia membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalib. Yesus tidak melawan untuk menang, ia sabar karena ia mengasihi kita. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dan kita buka Injil Matius pasal 26 ayat 63. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-63. Firman Tuhan, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Amin, firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dan membaca cerita Alkitab. Ayo sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami untuk meneladanimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menyanyi, berdoa, mendengar cerita Alkitab. Semoga kita dapat melakukan firman Tuhan
Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!